Hai, ketemu lagi dengan saya di seri Android Studio. Nah, di seri kali ini kita akan membahas dua topik, yaitu topik SQLite dan membahas tentang menampilkan peta, di mana nanti kita akan mengimplementasikan dua topik itu di satu aplikasi bernama buku alamat. Oke, nah nanti akan ada CRUD atau CRUD untuk menambahkan atau mendelete atau mengedit buku tamunya dan akan menampilkan peta juga menggunakan Google Map. Jadi nanti kita akan membutuhkan API key dari Google Map. Oke, langsung saja kita buka Android Studio-nya masing-masing. Oke, setelah membuka Android Studio masing-masing, kalian bisa klik Create a New Project. Nah, di sini ada beberapa template, tapi kita biar keren pakai empty activity aja ya, maksudnya biar luasa gitu. Terus habis itu next, lalu name-nya kita bisa ganti dengan nama buku tamu lah, gitu ya sih ya, buku tamu atau buku alamat ya, buku alamat aja deh. Oke, language-nya Java, minimum SDK-nya pakai Lollipop aja nggak apa-apa. Lalu klik finish. Ya, sambil menunggu, kita siapkan dulu aset-asetnya. Di sini aku sudah menyiapkan aset-asetnya seperti gambar profil ini nanti. Kalau kalian mau pakai gambar lainnya, silahkan. Ini kita copyin aja, kita copy. Lalu kita taruh di drawable. Berarti caranya klik rest, terus drawable. Nah ini, klik kanan. Terus pastel. Oke. Kasih nama. Namanya yaitu misalnya profil gitu ya. Profil. Ingat, penamaan ini tidak boleh ada spasi ya. Kalaupun ada spasi, kita kasih underscore. Oke? Habis itu klik refactor. Selanjutnya, kita akan mengimport sebuah icon untuk icon plus. Oke? Berarti di drawable ini diklik kanan, lalu new, vector asset. Kita nanti akan mencari vector asset. Lalu clip art, diklik. Nah, di sini kita kita cari add, tombol add. Nah, ada tombol add, klik 2, oke. Lalu kita kasih name-nya namanya plus saja atau IC plus, terserah monggo, karepmu. Kita kasih plus saja, lalu color-nya kita kasih warna putih. Karena nanti bottom-nya nanti warnanya hijau biasanya. Terus kita close, lalu next, terus finish. Selanjutnya kita akan membuat sebuah layout di activity main untuk menampilkan sebuah data-data yang kita taruh atau kita masukkan. Ini kita pakai codingan aja, pakai XML, di split. Ini kita tutup dulu sidebar project-nya. Nah, di sini kita ganti dari constraint layout menjadi relative layout aja. Biar gampang. Relative layout. Karena kalau relatif sama linear itu sama-sama responsif kalau kalian tahu caranya ngebandinginnya. Tapi di sini pakai relative layout aja, nggak apa-apa. Lalu teksnya ini kita hapus, text view kita hapus. Terus kita ganti, kan kita akan menampilkan sebuah data. Otomatis kan pakai perulangan. Nah, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan cara list view atau menggunakan recycle view. Nah, biar gampang, kita pakai list view aja. Kalau recycle view nanti kalian harus mengimplementasikan di dependency-nya kalian, di Gradle, oke? Tapi ini kita pakai list view aja, width-nya max parent, lalu height-nya juga max parent. Terus kita kasih ID namanya tflist, kayak gini. Habis itu kita kasih margin top, biar nanti ada jarak antara atas dan list view-nya sekitar 10 dp. Ya, get pixel. Lalu udah itu aja. Selanjutnya di sini nanti kita mau tambahkan tombol untuk menambahkan sebuah data. Nah, berarti kita akan menambahkan tombol bulat yang bernama floating action button. Nah, di sini tinggal aja kita pastel.
bukan pastel tapi di enter ya, sorry. Di enter. Terus kita ketikkan float. Nah, di sini nanti sudah akan keluar package com.google.android.material floating action button. Nah, kita enter aja. Kita kasih wrap aja, wrap content, hacknya juga wrap content. Terus kita kasih ID, jangan lupa kasih ID untuk menginisialisasikannya. ID-nya kita kasih tambah. Lalu di sini kan dia masih ada di pojok kiri atas ini ya. Nah, kita akan naruh di pojok bawah kanan. Nah, berarti caranya gimana? Caranya kita align parent bottom dulu, true, biar nanti dia ke bawah. Nah, dia ke bawah kayak gini. Lalu habis itu kita kasih parent right. Jadi align parent right. Nah, true. Nanti dia pindah ke kanan. Habis itu baru kita kasih layout marginnya sekitar 16 ya, 16 dp. Oke. Lalu kita kasih gambarnya. Jadi src compact app src compact sama dengan apa? Sama dengan kita nyimpen tadi plusnya di mana? Di drawable. Nah, ini drawable plus. Oke, terus habis itu penutup. Selanjutnya kita bikin list view ini biar nggak monoton kayak gini. Jadi nanti kita bikin lebih bagus sedikit dengan metode card sama ya card aja. Berarti kalau mau tambahin card kita harus tambah dulu Gradle-nya, build Gradle-nya ini dengan cara klik file, lalu project structure, lalu pilih dependency, klik plus ini, klik library dependency. Nah, kita ketikkan namanya card view, lalu search. Nanti kan ada keluar tuh library dependency-nya card view. Kita tunggu aja. Ini harus ada internetnya ya biar bisa mencarinya. Ulangi 3, 2, 1 mulai. Nah, sebelum kita membuat activity list item, lebih baik kita implementasikan dulu karena nanti kan kita mau buat card view sama nanti kita mau bikin gambar itu dibuat bulat. Nah, berarti kita harus mengimplementasikan di Gradle terlebih dahulu. Caranya klik Gradle script, lalu build Gradle. Nah, di sini di dependency ini kita pasalkan ini. Nah, kalian bisa catat aja lalu di copy ini. Lalu kita klik sync now untuk mensinkronkan. Nah, card view ini digunakan untuk membuat card, lalu implementation yang circle image view ini untuk membuat gambar menjadi bulat. Nah, itu kayak presetnya gitu loh. Nah, presetnya itu ditaruh di build Gradle. Oke, setelah itu kita close aja. Habis itu kita ke layout lagi, rest, layout, klik kanan, new, layout result files. Kita kasih namanya item data. Oke, ini kita kasih nanti aja, guys. Kita kasih nanti aja, lalu klik OK. Setelah itu kita split, kita edit codingannya biar membentuk sebuah layout card. Berarti Android constraint layoutnya kita ganti menjadi card view yang Android X card view ini. Nah, kayak gini. Lalu kita kasih padding. Jangan lupa kita kasih padding sekitar 16 dp. Terus kita kasih card background. Nah, card background ini berarti backgroundnya kita kasih putih aja. Berarti FFF. Lalu card corner. Untuk card corner ini digunakan untuk biar cardnya itu jadi ada lengkungan dikit di pojok kanan bawah, kanan atas bawah, kiri atas, kiri bawah. Berarti card corner radius sekitar 10 lah, 10 pixel lah.
Lalu kita kasih margin left biar nggak mepeten. Margin left sekitar 6 dp, margin right sekitar 6 dp, terus margin top biar nggak ke atasan dikit sekitar 10 dp, terus margin bottom biar ada jarak antara card 1 dan card 2 sekitar 5 dp lah. Oke, setelah itu jadi. Oh iya, ini kan dia masih lebar nih, ya kan? Nah, di sini height-nya ini kita ganti wrap content. Wrap content ini digunakan untuk agar ukuran layoutnya itu sesuai dengan isi konten yang ada di dalamnya. Lebar isi konten yang ada di dalamnya. Nah, sehabis itu baru kita bikin isinya. Nah, isinya kita bisa pakai linear layout. Habis itu width-nya itu apa enaknya? Max parent ya, max parent, height-nya, wrap content. Oke, ini kita tutup kayak gini ya. Habis itu kita kasih orientation. Ingat kalau linear layout itu wajib ada orientation. Orientationnya mau ke bawah atau ke samping. Kalau ke bawah berarti pakainya orientasinya vertikal. Kalau ke samping kanan kiri berarti horizontal. Nah, kebetulan kita mau pakai yang ke samping kanan kiri. Berarti kita pakainya horizontal. Oke, biar cepet nanti kita kasih margin right, left, top sama bottomnya sekitar 10 pixel dan 16 pixel. Nah, kalian bisa lihat aja langsung ini. Nah, ini kalian bisa pause langsung di coding aja. Margin right-nya 16, left-nya 16, top-nya 10, bottom-nya 10. Oke, nanti jadinya kayak gini. Oh iya, ini kan kalau kita mau nampilin sistem UI-nya, kalau kayak gini kan polosan. Nah, kalau mau nampilin sistem UI-nya, kita bisa klik tombol mata yang ini, lalu klik show system UI. Nah, nanti dia akan nampil kayak gini. Kan lebih enak dilihat gitu ya. Habis itu baru kita beri di dalam linear layout, berarti itu pembungkusnya. Kita sebut aja linear layout itu pembungkusnya. Kita isi dengan gambar dan nama dan alamat. Oke, kalau gambarnya kita pakai circle image. Nah, ini d.hdo bla 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 circle image yang kita implementasikan di Gradle tadi. Nah, lalu width-nya berapa? Width-nya kita kasih wrap content aja. Jangan deh, 55 aja. Kasih 55 dp aja. Dead pixel aja biar agak kecil dikit lah. Jangan terlalu besar. Height-nya juga 55 biar nanti dia ukurannya sama. Habis itu kita kasih margin N. Margin N sekitar 16 dead pixel. Lalu margin right sekitar 16 dp. Lalu kita kasih gravity, layout gravity untuk biar center sekitar center. Ya. Habis itu src itu untuk memanggil sebuah gambarnya dari sebuah drawable. Berarti src di drawable dollar ya berarti pakainya. Di add drawable lalu apa? Tadi kan kita kasih nama profil ya untuk gambar profilnya. Berarti ya udah profil. Nah, nanti dia bulat seperti ini. Oke. Lalu baru kita kasih tag penutup. Nah, kayak gini. Lanjut kita kasih nama. Nama dan alamatnya. Biar cepet aku copy aja di ini. Ntar aku copy. Nanti jadi seperti ini. Nah, ini nggak usah pakai font family. Font family nggak usah. Tuh teksnya tak. Nah, dah gini. Oh, ini image-nya kita kasih ID dulu. ID-nya image item foto. Oke, nanti hasilnya kayak gini. Aku jelasin sedikit. Tadi kan kita sudah bikin circle image view ya. Lalu dengan width dan height-nya 55 dp, margin N-nya 16, margin right-nya 16,
Kita kasih layout gravity center biar ini gambarnya nyenter. Lalu src ini untuk menampilkan gambar yang ada di drawable. Nah, baru kita kasih ID-nya. Oke. Lalu linear layout ini, kita bikin pembungkus baru bernama linear layout untuk membungkus dua konten ini, konten nama dan konten alamat. Text view nama dan alamat. Nah, di mana nanti linear layout ini kita kasih ID yang namanya edit. Oke. Lalu di sini kita kasih to end of sama to rect off sesuai dengan ID-nya item foto. Hah, itu untuk apa? To end of itu dan to rect off itu untuk tata letaknya. Artinya dia berakhir di mana? Di image-nya ini. Image item foto, di ID-nya ini, berarti di gambar ini. Lalu kita mau ngasih di sebelah kanannya siapa? To right-nya siapa? To right-nya si gambar ini. Ya berarti to right ID-nya image. Jadi apa image-nya? Image item foto. Nah, baru kita kasih orientation yaitu vertikal biar dia ke bawah kontennya. Terus habis itu kita kasih text view ini. Text view ini berupa nama dan alamat. Dimana nih style untuk ngebold, untuk tebel atau italic terserah. Text size-nya kita kasih 16. Terus yang di bawah ini biarin aja default. Oke, maka udah jadi. Habis itu kita bisa panggil di activity main di bagian list view ini dengan cara kita kasih list item. Nah, ini kan ada tools list item. Ya udah, tools list item kita cari add layout slice item data. Item data dari ini. Nah, maka saya seperti ini. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu, oke, ini kita tutup dulu activity main sama datanya. Kita tutup dulu, maksudnya dalam artian, oke, ini dulu udah selesai. Sekarang kita buat database-nya. Nah, karena database SQLite di sini, kita berarti menggunakan bantuan SQLite Open Helper. Oke, berarti di project, di Java, di bagian yang inilah, pokoknya folder pertama ini, kita klik kanan, new Java class bernama data helper atau mau kasih nama database ya nggak apa-apa, tapi biar enak data helper. Habis itu kita extend yaitu kita kasih SQLite Open Helper. Nah, seperti ini. Oke, habis itu kita Alt Enter ya, Alt Enter implementasi metodenya ini kita implementasikan jadi seperti ini. Nah, ini masih merah, biarin aja. Nah, habis itu kita bikin public static final dari nama database, database version, tabel data, ID, nama, dan alamat ya. Dan nanti SQL tabel datanya atau query-nya. Berarti ini aku copy aja, sebentar. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalian bisa pause dan bisa langsung di copy aja alias dicatat. Nah, aku jelasin di sini ada public static final string nama database atau database name digunakan untuk memberi nama database. Lalu di sini ada static final integer database version, ini untuk database versionnya. Samain aja nggak apa. Terus sini ada tabel data. Tabel data ini nama tabelnya, bukan nama database tapi tabelnya. Kita kasih nama produk. Nah, ini baru isi-isinya, field-nya. Ada kayak ID-nya, punyanya ID, nama-nama, alamat, dan alamat. Lalu di sini ada SQL tabel data, maksudnya yaitu query-nya. Kalau membuat tabel, itu kan query-nya create tabel, nama tabel, lalu dalam kurung isinya apa, isi field-nya apa, tipe datanya apa, lalu atributnya apa. Nah, ini kan berhubung ini kan tipe datanya integer, atributnya primary key. Nama teks, alamat teks. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin sebuah metode baru untuk data helper konteksnya. Ya, berarti public data helper yaitu dalam kurung konteks
konteks, konteks. Oke, kurung kurawal buka tutup. Lalu kita kasih super konteks, koma, apa nama database-nya? Yaitu database name, koma, factory-nya 0. Lalu kita masukkan version database-nya. Oke, setelah itu data helper udah jadi. Sekarang kita buat onCreate-nya. Di onCreate-nya berarti db titik excel SQL apa? Yaitu query-nya SQL tabel data. Ini untuk membuat tabelnya. Kalau ini membuat database-nya. Untuk menginisiasikan database-nya kalau yang ini. Lalu di on upgrade itu kita kasihkan seperti ini aja. Data SQL database db integer i kecil ya. Terus integer i1 gitu aja. Lalu baru kita db terus excel SQL. Nah, kita kasih drop tabel is exit. Nah, kayak gini. Plus tabel data. Oke. Ini exist ini salah nih, kenapa ini? Exist. Nah, ini udah bener nih. Tadi ternyata tipe. Oke. Nah, setelah itu baru kita bikin query-nya. Alias metodenya aja. Metodenya. Ada metode tambah, tampil, delete, dan update. Ya. Kita bikin langsung aja. Untuk menambah data. Untuk menambah data berarti kita kasih public void apa? Tambah data model. Oh iya, kita belum bikin modelnya ya. Ini berarti kita bikin modelnya dulu. Oke, ini kita skip dulu ya. Kita pause dulu yang data helper ini. Kita bikin model data. Dengan cara di Java-nya ini klik kanan, new, Java class, terus kita kasih nama data model. Kayak gini, kita enter. Baru kita inisiasikan field-nya. Yaitu dengan cara public string id. Terus kita duplikat. Terus habis itu ada nama, terus alamat. Nah, habis itu kita bikin konstruktor. Konstruktornya gimana? Yaitu klik kanan, terus generate. Yang pertama konstruktor. Ini kita alt, oke, kayak gini. Lalu kita bikin konstruktor lagi ke atas. Berarti ini kita copy aja. Namun, tidak usah dikasih string sama this. Baik, cuma ini kita hapus stringnya. Lalu this-nya ini kita hapus juga. Nah, kayak gini. Lalu baru kita bikin setter-getter. Klik kanan, generate, getter-setter. Alt, oke. Oke, ini berarti data modelnya udah jadi. Data model kita bisa close, kita kembali ke data helper. Nah, tambah data ini baru ini kita masukin sesuai dengan modelnya kita. Jadi data model, terus data model. Baru kurung kurawal buka tutup. Nah, terus baru SQLite database untuk menjalankannya. SQLite database db sama dengan this get readable tidak koma. Terus context value content maksud saya. Content values sama dengan new content values untuk membuka kontennya. Nah, values-nya apa yang mau kita ambil? Berarti values titik put apa? Put nama, karena kan kita ada field nama dan alamat. Lalu kita masukkan ke data model titik nama. Oke, ini kita duplikat aja. Ini nama ini kita ganti alamat. Terus ini alamat.
Oke, habis itu baru long to do ID. Kita kasih long to do, berarti to do ID sama dengan db titik insert, kita masukkan insert tabel data, koma, null, koma, values. Maksudnya gimana sih ini? Sama, kalau ini sama kayak di PHP untuk insert. Jadi di sini value ini ngambil sesuai yang kita inputin nanti di activity tambah. Habis itu baru kita jalankan query-nya tadi db, query-nya insert, lalu nama tabelnya apa, lalu null column hex-nya apa, karena ini nggak ada kita kasih null, lalu isinya apa, yaitu values ini. Oke, nah habis itu selanjutnya kita buat get data. Kalau get data ini bisa aku copy aja karena agak panjang biar cepet. Nanti aku jelasin. Nah ini get data berarti nanti public array list. Kita nanti menggunakan array list dan hashmap. Berarti public array list, hashmap, string. Kita kasih nama yaitu get data. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ini publicnya kebablasan sih. Kita delete dulu aja. Lalu baru kita panggil array list-nya. Yaitu word list, boleh kasih nama word list atau array list A-nya kecil, terserah. Nanti sama dengan new array list yang isinya hashmap dan string tadi. Nah, baru kita select query. Select query-nya yaitu string select query. Untuk menampilkan data, query-nya yaitu select bintang from tabel apa. Nah, berhubung di sini kita mau nampilin tabel produk yang ini, berarti nanti select bintang from apa? From tabel data. Nama tabel data. Baru di readable database SQLite database sama dengan this titik get readable base. Lalu baru kita pakai kursor untuk menginversi atau mengconvert ya menjadi kursor. Berarti kursor database titik raw query apa? Select query. Select query-nya ini. Oke. Lalu kita kasih select args-nya no. Lalu baru jika kursor move to first atau jika kursor itu berhasil dan bergerak dari 1, nah dia akan menjalankan hashmap yaitu put untuk menyimpan key ID atau membawa key ID ini ke dalam sebuah activity. Di key ID nama dan alamat ya. Lalu baru kita list alias kita add dengan cara word list atau array list yang kalau misalnya kalian gunain array list A-nya kecil, titik add apa? Add semua isinya ini yaitu map. Nah, baru while cursor move to text, ketika kursor itu tidak ada teks, nah berarti baru database close. Nah, kita kembalikan lagi di word list. Nah, perintah selanjutnya adalah delete. Public void delete. Nah, yang mau kita delete apa? Sesuai dengan ID-nya, berarti integer ID. Ini kita kasih kurung kurawal ini. Lalu baru kita masukkan lagi atau buka lagi database SQLite database. Berarti di sini kita kasih SQL database, terus database sama dengan this titik get readable titik koma. Lalu baru kita bikin string query-nya. Berarti query-nya yaitu update query atau delete query, terserah. Query sama dengan apa? Sama dengan delete from bintang plus tabel namanya apa, terus where ketika atau di mana apa. Ini barangnya kok masih kayak gini. Bentar, kita plus, kita kasih petik where
sama dengan KID plus, terus habis itu plus lagi, lalu plus ID plus ini lagi, petik lagi ini ID-nya kita hapus saja ini, terus titik koma. Oke, habis itu baru kita akses SQL lagi. Database Excel SQL update database. Database sama dengan close. Kita close. Oke. Oke, ini bagian delete udah jadi. Sekarang kita bagian update. Berarti kita kasih public void update. Nah, baru kita isikan aja isi-isinya. Nanti kan kita akan mengirimkan data dari edit activity ke activity data helper. Oke. Berarti di sini kita kasih string ID, koma string nama, koma string alamat gini. Terus kita kasih kurung rawa, kurung tutup. Nanti kita ini copy aja biar cepet. Saya seperti ini. Nah, ini sama kayak atas, kita inisiasikan dulu SQLite database dengan nama database. Lalu kita query-kan. Kalau query delete, ini apa? Update, sorry. Kalau update berarti update tabel apa, set field-nya apa, sama dengan isinya apa, koma selanjutnya. Terus habis itu kasih where ketika apa dan berapa. Nah, kalau di sini kan kondisinya ketika KID itu sama dengan ID sesuai yang kita pencet nanti. Lalu habis itu database exit SQL terus close. Seperti itu. Oke, berarti data helper ini sudah jadi, database kita udah jadi. Nah, ini tadi ada beberapa codingan yang saya perbaikin, yaitu di bagian delete. Tadi kan di delete ini tuh kayak gini. Nah, ya kan? Lalu saya ganti menjadi seperti ini. Saya ganti log, saya tambahkan log, dan ini where-nya tadi ini nggak rapi. Jadi menjadi force close. Nah, nanti jadinya kita jadi kayak gini. Di data helper, di metode yang delete, oke? Ini. Revisinya seperti ini. Sekarang kita nyelesain dulu bagian main activity-nya ini untuk menampilkan sebuah data. Berarti di sini kita harus membutuhkan yang namanya data adapter ya, untuk menyambungkan antara SQLite atau hasil SQLite itu dan data model dengan list item. Ini apa sih namanya? Item data di list view untuk menggabungkan itu dan menggabungkan ke activity main di list view. Mudah nggak? Jadi data adapter atau adapter data untuk menghubungkan antara activity main dan item data dan juga memasukkan atau menghubungkan data dari apapun itu sumbernya. Gitu. Cara gampangnya seperti itu. Tapi kalau cara profesionalnya hampir sama seperti itu bahasanya kayaknya. Oke, kita bikin file dulu di Java ini kayak tadi, klik kanan, new Java class. Habis itu kita kasih adapter data, enter. Oh iya, for your information, next time kalau kalian membuat project yang banyak, di sini nanti kalian itu ya dikasih folder. Misalnya klik kanan, habis itu package, misalnya kita kasih folder namanya adapter, nanti isinya adapter semua. Terus misalnya API, nanti isinya API key semua, dan lain-lain gitu, biar rapi. Tapi karena ini dikit, nah kita kasih kayak gini aja. Lalu di sini kita kasih turunan extend, yaitu apa? Yaitu extend base adapter. Habis itu kita alt enter di sini, atau enggak klik yang ini, lampu merah ini, implementasi metode. Ada 4 yang mau kita implementasikan. Terus kita klik OK. Oke, ini sudah terimplementasikan.
Habis itu kita kasih private, kita inisiasikan private apa aja? Private activity, gini. Ini import class. Pokoknya kalau merah, kalian alt enter ya di bagian yang merah. Terus kita kasih private layout in Flutter. Nah, layout in Flutter ini nanti untuk menggabungkan antara dua item layout nih kayaknya. Habis itu ada list. Oke, private list apa? Ya list. Bukan bullish, list. Habis itu apa? List yang isinya sesuai dengan data model kita. Data model. Terus habis itu kita kasih nama daftar. Kayak gini, titik koma. Habis itu kita enter, kita inisiasikan dulu adapter datanya. Untuk konteks-konteks berarti public adapter data dalam kurung activity. Kalau nggak pakai activity, kalian bisa menggunakan konteks ya. Tapi biar enak, kita bikin activity aja kayak gini. Terus koma list. List apa? List yang isinya sesuai dengan data model. Biar urut. Baru kita kasih namanya items. Nah, kayak gini. Oke, habis itu kurung kurawal buka tutup. Baru this yang pertama activity sama dengan activity. Biasanya kan this titik konten sama dengan konten. Konteks. Tapi di sini udah tak ganti activity, ya sudah berarti pakai activity. Lalu this habis itu daftar sama dengan apa? Items. Titik koma. Oke, habis itu kita inisiasikan di get count ini, di returnnya ini kita ganti menjadi daftar size. Nanti kita returnkan. Daftar size-nya di objeknya ini kita juga get posisikan sesuai dengan daftarnya. Tadi mana? Ini ya, 0 ini kita kembalikan nilainya ke daftar titik get sesuai dengan posisi atau position. Jadi nanti ini loh daftar yang ini lah sesuai dengan listnya ini. Nah, nanti kita getkan dan kita countkan sesuai dengan position dan size-nya. Habis itu di sini get item ID biarin aja return 0. Nah, baru di get view ini kita akan men-setting atau mengidentifikasikan sesuai dengan item data ini. Jadi ingat-ingat dulu ID namanya apa? ID namanya ada ID. ID text view ini namanya nama. Lalu ID text view alamat ini ID-nya yaitu alamat. Ya sudah. Di adapter di sini returnnya kita nanti tulis aja. Di sini convert view-nya kita ganti view aja biar enak, biar ringkes. Nah, ini baru kita layout in Flutter inflate. Dan nanti kita gabungkan antara item data dan activity main. Inflate in Flutter sama dengan apa? Layout, kita bikin layout in Flutter lagi, terus activity titik get system service yang isinya konteks, lalu kita bikin layout in Flutter service, terus titik koma, baru view sama dengan inflate apa? Yaitu R layout tadi apa? Item data. Oke, habis itu kita kasih parent, lalu attack to root-nya kita kasih false. Nah, bener kan? Oke, habis itu baru kita inisiasikan tadi text view-nya apa dan apa. Ini kita copy aja biar cepet. Kita copy terus dipaste. Nah, aku jelasin dikit. Ini adalah untuk menginisiasikan text view-nya. Text view nama alamat. Kalau misalnya gambar ini berarti nanti bukan text view, tapi namanya image view. Oke. Habis itu di sini baru kita find view by ID untuk kalau bahasa enaknya itu mencomblangkan antara nama ini dengan ID yang ada di item data. Jadi kan kalau misalnya nggak comblangin kan nanti kan nggak bakal ketemu
alias nanti akan jadi error. Kayak gitu. Terus habis itu di return null. Nullnya kita ganti view. Sesuai dengan ini, inflate-nya. Nilainya kita kembalikan ke view. Oke, adapternya udah jadi. Sekarang kita ke main activity-nya. Main activity. Kita akan menampilkan tadi data adapternya. Sama mau menambahkan misalnya untuk create update delete-nya. Oke, kita inisiasikan dulu data helper. Terus kita kasih nama db. Terus kita kasih alert dialog untuk nanti untuk menampilkan apakah mau diedit atau mau dihapus. Alert dialog titik builder terus dialog, kita kasih nama dialog koma terus list view tv list atau list view, tapi tv list aja biar cepat, aku copy aja ya. Oke, nanti aku jelasin. Oke, pastel. Nah, ini kalian bisa pause dan bisa langsung ketik, nggak apa-apa. Atau enggak sambil aku jelasin, kalian ngetik. Jadi di sini aku inisiasikan data helper untuk database-nya, alert dialog untuk memunculkan dialog, list view untuk adalah menginisiasikan list view ini, ya. Habis itu ada adapter data untuk menampilkan adapter data. Selanjutnya ada item, list item ini kita akan menggunakan ArrayList untuk menampilkan sebuah array data-datanya tadi. Lalu di sini kita kasih sebuah nama untuk nanti saat membuat sebuah atau memanggil sebuah data saat apa ya? Saat mengedit gitu. Terus main activity MA ini adalah kita buat agar main activity ini menjadi statik, dalam artian nanti kita bisa panggil di mana aja. Biar nanti nggak usah pakai intent. Habis itu baru kita inisiasikan dulu db-nya. Berarti db sama dengan new apa? New data helper this, konteksnya this atau main activity .this gitu. Oke, baru kita inisiasikan lagi fab-nya. Fab itu bottom-nya. Floating button-nya maksudnya. Sini udah nih floating bottom-nya ini. Floating bottom-nya itu adalah yang plus ini loh. Nah, ini kita inisiasikan itu jadi kayak gini. Bukan. Nah, kayak gini. Ini RID-nya tambah. Ini kok merah? Coba kita lihat. Oh, typo. Tambah. Nah, kayak gini. Lalu ini TF list ID-nya sesuai dengan ID list TV list-nya. Nah, ini. Oke. Habis itu baru kita new adapter. Ini sajikan adapternya, yaitu dengan cara adapter sama dengan new adapter. Sama dengan ya, bro. Adapter sama dengan new adapter. Adapter data. Nah, main activity, konteksnya main activity, this, terus sesuai dengan item list. Begini, koma. Baru kita set adapter kan, set list sama titik, set adapter, adapter. Nanti kalian bisa ngedit di sini nggak apa-apa. Lalu baru kita nginisiasikan MA sama dengan this. Titik koma. Oke, habis itu kita bikin menu, nanti aja deh, menunya nanti aja. Terus kita akan menampilkan datanya. Ya, kita akan menampilkan data. Cara menampilkan data berarti kita bikin metode baru, yaitu dengan cara public void tampil data. Misalnya tampil data gitu ya. Tampil data. Yang isinya apa aja? Yang isinya yaitu mengarealiskan dan mengulangkan. Ya, ini aku copy aja biar cepet. Kan nanti waktunya lama takutnya.
Nah, di sini tampil data, kita pakai ArrayList hashmap sesuai dengan yang di data helper tadi, sesuai dengan DP getData. GetData ini kita panggil sesuai dengan data helper ya. Jadi caranya atau alurnya, DP helper tolong ambilin metode yang bernama getData. Jadi dia minta tolong DP helper titik itu tolong ambilin yang namanya tadi metodenya lah kok data adapter. Nah, ini maksudnya. Yang namanya dimau. Nah, ini get data. Nah, gitu cara alur mainnya. Habis itu, dia mau jadiin array list dengan nama row. Nah, karena dia masih berbentuk row dan string, berarti kan harus dipisah-pisah, alias diulangin. Biar dia jadi muka. Berarti pakai perulangan for. Terus satu baru ini sesuai dengan get i-nya, itu positionnya get KID, nama, dan alamat. Ya, sesuai dengan name-nya tadi ini. Lalu baru data model, kita bikin data model lagi, tampilkan data model untuk men-setkan atau memasukkan atau menyambungkan ke get setter kita. Nah, setter kita nanti baru disambungkan ke getter untuk mengambil sebuah datanya. Kayak gitu. Ya. Berarti data model kasih nama dong, namanya data. Sama dengan new data model. Ini new data model itu kayak mengimplementasikan lagi. Baru data tolong carikin yang ada yang namanya set ID. Nanti aku masukin data sesuai yang namanya ID. Ini kan kita ngambil nama, kita ngambil data. Nanti kita masukin ke sini. Lagi, data, tolong dong cariin yang ada di data model yang setternya bernama set nama. Aku masukin nih data namanya nama. Dan selanjutnya seperti itu. Terus habis itu kita kasih item list titik add data. Lalu kita kasih di luar ini, di luar for, yaitu data adapter titik notify data set change, di mana nanti dia akan mengubah data menjadi terbaru terus. Oke, setelah itu di sini kita bikin activity baru ya. Bikin activity baru yang namanya edit data sama tambah data ya. Berarti dengan cara ini klik kanan new terus activity, habis itu empty activity. Yang pertama ada edit data atau enggak edit activity ya namanya, activity. Nah kayak gini, terus finish. Terus ada yang namanya bikin lagi activity, empty activity mana ini, yang namanya apa? Yang namanya tambah activity. Lalu klik finish. Oke. Berarti ini sudah ada tambah, ada edit. Data helpernya aku close, adapter data juga aku close, terus item data sama activity main aku close. Biar enak dilihat. Kita kembali ke main activity. Di sini, di dalam onCreate, ini kita tambahkan tvList titik. Nah, titik apa? Nah, nanti kita akan di mana nanti list view-nya itu, data list view. Kita buka activity main lagi. Bentar. Ayo, muncul. Nah, ketika salah satu data ini kita klik lama, lalu kita lepas, dia bakal memunculkan sebuah dialog. Nah, makanya kita menggunakan set on item long click listener pada list item. tvList titik set apa nih? Set on apa? Kita pakai set on long ya. Set item on item long click listener. Oke, habis itu new adapter on long listener. Begini. Oke. Ini kita returnnya kita kasih return false aja nggak apa. Terus kita kopikan aja codingannya. Kita kopikan codingannya aja biar cepet.
Nanti aku jelasin. Ya, ini. Nah, ini kayak gini codingannya. Ini kalian bisa pause untuk mengetiknya. Nah, sambil kalian ngetik, aku jelasin aja. Yang ini kita inisialisasikan get ID, get nama, dan get alamat sesuai positionnya. Ya, yang nanti kita akan kirim datanya di item listnya itu kita ambil sesuai dengan, misalnya aku mau ngambil posisi nomor 1 atau data nomor 1. Nah, nanti ketika klik data nomor 1, dia isinya sesuai dengan posisi yang kita klik. Baru nanti akan diambil data-datanya, ada ID, name, dan alamatnya. Habis itu baru kita bikin char sequence untuk membuat dialog item. Ada yang namanya edit dan delete. Baru kita bikin dialog. Dialog itu pakai new alert dialog .builder sesuai dengan activity. Baru kita bikin set cancelable true ketika nanti kita nggak jadi, nanti bisa di cancel atau dihilangkan. Nah, baru kita isi kontennya, yaitu dialog set item. Dialog item, new dialog interface on click listener, yang nanti ini otomatis ya, ini otomatis. Yang isinya nanti kita bikin switch. Switch ketika case-nya itu adalah which itu adalah ini, sequence-nya on click-nya ini, yaitu array. Ini kan array. Array itu dimulai dari 0. Berarti ini array ke 0, ini array ke 1. Ini kan switch-nya. Dialog interface, integer, switch. Dia dimulai dari array ke 0. Edit itu kan array ke 0. Berarti case-nya 0, ketika dia pilih edit, dia bakal value-nya 0. Nah, dia bakal ke intent. Intent itu pindah ke activity baru, dari main activity ke edit activity. Nah, nanti kita kasih put extra, di mana kita nanti mau ngambil data-data ekstra itu dari KID, nama, dan alamat yang nanti kita kirimkan ke activity edit. Lalu yang kedua, yaitu case 1, yaitu array 1, yang delete. Ketika delete, nanti dia akan menjalankan query delete. Nah, makanya di sini db titik, tolong dong cariin metode yang namanya delete. Aku kasih nih data integer yaitu ID. Oke, paham? Paham ya? Nah, nanti baru kita kasih item list clear. Ini juga kasih item list clear. Kenapa kita kasih item list clear? Biar nanti item listnya itu nanti clear dulu, baru di reload lagi sesuai data yang baru. Nah, ini kasih break. Ingat kalau ada case, kita kasih break. Switch case ada break. Baru nanti isinya ini kurung tutup, terus di titik show untuk tampil. Oke, habis itu di sini kita kasih tambahan namanya tampil data untuk menampilkan data. Nah, oke. Nah, setelah itu kita kasih fab. Kita investasikan float action bottom-nya untuk tambahnya. Berarti fab titik set on click listener new q set on click listener apa? Start activity. Ini biar cepet ya tulisannya. Start activity new intent apa main activity package kontennya main activity this koma tambah activity class kayak gini. Habis itu item list titik clear titik koma kayak gitu. Nah, ini udah jadi. Sekarang kita membuat di edit activity. Ini kayak panjang banget nih di videonya nih. Oke, ini udah mau 1 jam, nggak apa-apa ya, terus guys kan. Oke, kita bikin yang edit activity. Di edit activity, berarti gimana bikinnya? Bikinnya kita copy aja layoutnya, sama kayak yang ditambah. Berarti kita bikin tambah dulu lah ya. Kita bikin tambah activity dulu aja ya. Berarti kita masuk ke activity tambah. Oke, sini kita bikin layoutnya. Untuk layoutnya aku copy aja biar cepet. Nanti kalian bisa diberhentiin. Nah, kayak gini. Aku jelasin satu-satu. Di sini kita menggunakan bungkusan linear layout. Dimana kalau ada linear layout pasti harus ada orientation.
yaitu vertikal. Kita kasih padding 8 pixel agar dia tidak terlalu mepres di pojok kanan kiri bawah atas. Oke, habis itu kita masukin edit text dengan ID-nya teks nama. Nah, kayak gini. Kita kasih max parent dan web parent. Lalu kita kasih edit text lagi, namanya teks alamat. Max parent dan web parent. Hint ini digunakan untuk nanti dia akan muncul di sini. Jadi kayak placeholder kalau yang di HTML. Terus kita bikin linear layout baru untuk membungkus sebuah bottom-nya. Kayak gini nanti. Linear layout dengan orientation, karena nanti bottom-nya kita mau ngasih ke samping kanan dan kiri, berarti kayak orientasinya itu horizontal. Dengan width-nya max parent, height-nya web content. Padding-nya 8 dp, biar apa tadi? Biar nggak mojok-mojok. Biar nggak ngepres atau ya you know what I mean lah ya. Habis itu kita kasih bottom. Bottom pertama yaitu btn submit seperti ini. Lalu btn kedua seperti ini. Dengan ID-nya bt cancel, namanya cancel. Yang kedua btn submit, teksnya submit. Oke, setelah itu baru kita ke tambah activity. Nah, di tambah activity ini kita implementasikan lagi edit text-nya. Kayak gini. Nah, kayak gini. Edit text, yaitu teks nama, teks alamat. Lalu tadi ada bottom, berarti bottom, btn simpen, btn cancel. Terus ada data helper, kita mau pakai database-nya, berarti data helper dp. Lalu baru kita find view by ID lagi dan implementasikan data helper-nya seperti ini. dp sama dengan new data helper, konteksnya this. Nah, ini sama text name, find view by ID, text name, alamat, dan sampai cancel seperti ini. Yang pertama, jika cancel. Nah, jika seseorang itu mengklik button cancel, kita bikin .set on click listener, new view bla bla bla. Nanti jadinya apa? Kita akan mengkosongkan sebuah form atau edit text tadi. Berarti txt nama titik, kita bikin aja set text. Nah, set text seperti ini. Jadi kan nanti kosong nanti. Habis itu ada txt alamat titik set text. Nah, kayak gini. Habis itu ada btn simpan set on click listener new view on click listener. Nah, nanti kemana? Nah, nanti kita bikin metode baru namanya simpan data. Titik koma. Kayak gini. Ya, kan masih merah. Kita bisa bikin manual atau bikin otomatis. Caranya kalau bikin otomatis, di sini kita create method simpan data. Lalu ke tambah activity. Kayak gitu ya. Oke, setelah itu, setelah bikin metode simpan data, kita panggil lagi namanya. Berarti kita bikin string nama sama dengan, nah tadi sesuai edit text-nya. Tadi apa? Txt nama get text. Nah, untuk mengambil sebuah isi dari edit text, kita pakai, kalau di Java namanya get text to string. Get text terus to string. Nah, kalau mau mengisi atau menampilkan di sebuah text view atau edit text, itu kebalikan dari get text, yaitu set text. Gitu. Lanjut, ini kita duplikat, nama ini kita ganti alamat, lalu txt nama kita ganti txt alamat. Nah, ini kita bikin parameter ya, parameter kondisi, if else. Nah, biar nanti ketika kita tiba-tiba tanganmu tipu, kepencet. Nah, kan kalau dia masih kosong, lalu ke create, nanti biasanya jadinya error. Nah, makanya untuk mengantisipasi, kalau di HTML kan masih ada jQuery atau JavaScript, atau mungkin ada preset dari Bootstrap ya kalau pakai Bootstrap. Atau di HTML5 kan ada yang namanya required. Nah, kalau di Android Studio ini kan nggak ada. Nah, makanya kita pakai atau bikin sendiri. Dengan cara gimana? Kita pakai kondisi if else, if yang pertama nama. Nama itu is empty. Jika dia kosong, dia bakal kita bikin error di edit text-nya txt nama. Titik set error yang isinya yaitu nama
harus diisi. Lalu else if jika ketika alamat titik is empty, berarti txt alamat set error isinya apa? Yaitu alamat harus diisi loh. Nah, diisi gini aja, diisi. Nah, else berarti ketika semuanya sudah terisi, baru kita jalankan query menambahkan. Nah, kita kan tadi kan query nambah kan sudah dibikin di data helper ya. Kita buka data helper. Di sini kan sudah ada yang namanya di mau. Nah, tambah data. Metode tambah data. Ya. Ya sudah, berarti di tambah data ini kita panggil aja tadi db atau yang namanya file data helpernya tadi. Kan kita data helper kita inisiasikan nama jadi db. Berarti db, tolong dong cariin metode yang namanya tambah data. Nih, aku kasihin model, data model, atau aku kasihin data sesuai dengan data model, yaitu new data model. Yang isinya yang pertama ada ID, nama, dan alamat. Berarti ID-nya 0, karena dia auto increment. Habis itu ada nama, di situ ada alamat. Kayak gini. Nah, ini udah jadi nih, dia sudah create nih. Baru kita toast. Toast apa? Toast memberitahu kalau data ditambahkan atau data berhasil disimpan. Nah, kalau kayak gini kan nggak seru nih. Masuk kalau sudah klik simpan, dia cuma nampilin toast. Kita kembalikan lagi ke activity main atau main activity. Berarti caranya main activity. Nah, makanya kan tadi di awal aku minta inisiasikan lagi public static main activity itu. Nah, maka hasilnya seperti ini kayak gini. Berarti main activity titik ma titik tampil data. Terus finish biar nanti nggak balik lagi. Hah? Kok gimana maksudnya? MA itu apa? Ini apa? Nah, jadi di main activity aku sudah ngasih public static main activity dengan nama MA. Lalu di onCreate aku inisiasikan MA sama dengan this. Nah, berarti nanti bisa kita panggil dimanapun itu. Ditambah data misalnya, berarti main activity.ma.tampil data. Contohnya kayak gini nih. Aku buka main activity atau disebut juga MA. Tolong dong cariin metode yang namanya tampil data. Kayak gini. Biar nanti dia nge-reload tampil data. Kayak gitu. Oke. Nah, nih, simpan data sudah selesai. Sekarang edit data. Nah, edit data ini kita samain aja layoutnya ya, biar cepet. Kita samain aja. Nah, kayak gini. Ini sama kok. Layoutnya sama kayak yang tambah activity. Atau activity tambah. Oke, habis itu kita ke activity Java edit datanya. Kita inisiasikan lagi tadi edit text-nya, teks nama, bottom, data helper. Dan ini stringnya aku kasih di atas. Kalau tadi kan di sini stringnya yang ditambah activity kan stringnya aku taruh di sini. Jadi kan nggak seru ya. Nah, berarti biar Inggris taruh di atasnya langsung aja. Nah, terus kita find view by ID sama data helpernya kita inisialisasikan jadi seperti ini. Oke, kayak gini. Nah, karena kita mendapatkan data dari intent, tadi kan di main activity ini kita mendapatkan data ya ini. Put extra ada data ID, nama, dan alamat. Berarti nanti kita harus ngambil, yaitu dengan get string extra. Get intent, get string extra. Ya, aku contohin yang pertama dulu, contohin satu dulu. Berarti ketika kita mau mengambil data ID yang dikirimkan dari put extra ID ini, berarti kita kasih ID sama dengan get apa? Get intents, karena di intents titik get string extra. ID-nya yaitu ID. ID ini name-nya ini harus sesuai dengan name yang ada ini. Ini kan aku sudah inisialisasikan ID X ini name-nya yaitu ID. Jadi harus sesuai ya. Oke. Baru lanjut. Koma. Ini kita duplikat aja, duplikat.
ID kita kasih nama, kita ganti nama, name-nya juga nama, habis itu ini alamat, terus ini juga alamat. Harus sama, kalau enggak nanti enggak muncul. Ya. Nah, setelah itu kita kasih ini if. Kita kasih parameter lagi. Nah, if ID untuk men-set title. Set title di titelnya ini. Title mana sih? Nah, title ini. Ya, title di headernya ini. Jadi biar ganti ketika ID sama dengan 0 atau ID sama dengan kosong, set title-nya jadi add data, set title, atau sebaliknya, jika nggak 0 berarti edit data. Baru txt namanya diisi dengan nama tadi, txt alamat diisi dengan alamat. Ini edit text-nya. Ingat, kalau mengisi berarti set text, kalau mengambil namanya get text to string. Nah, sekarang baru kita btn simpannya, kita mainin. Ketika ada orang sudah mengedit dan klik btn simpan, kita lakukan yaitu set on click listener. New view set on click listener. Nah, kita jalanin metode yang namanya edit. Kita bikin metode yang namanya edit. Nah, habis itu kan masih merah. Nah, kita alt enter, create method edit di edit activity. Nah, baru kita bikin kayak tadi. Kita panggil metode yang ada di data helper. Tadi berarti db, tolong dong cariin yang metodenya namanya update. Nah, ini aku kasih nih, yaitu ada data ID, txt nama, titik getString ya. Nah, gini, biar cepet. String, koma, ini kasih trim aja ya, kita kasih trim aja. Kalau kita kasih trim, biar nanti nggak ada spasi. Terus, koma, txt alamat, get text, to, string. Terus jangan lupa trim. Ya, sebenarnya ini nggak fleksibel, maksudnya nggak efisien sih. Kalau bisa kamu inisiasikan satu-satu ya. Tadi kan kita sudah bikin parameter ID nama alamat ya. Nah, jadi kan nggak. Oh, ini buat ini juga sih. Nanti kita bikin lagi deh. Nanti bikin lagi kayak yang tambah ini ya, biar efektif ya. Tapi biar cepet aja kita kayak gini. Tapi ini nggak efektif. Tapi nggak apa. Terus habis itu baru setelah diedit, sudah diklik edit, nanti kita kosongin. Txt nama kita kosongin, set text kosong, terus edit text alamat, set text kosong. Nah, baru kalau udah proses ini jadi, kan nggak seru nih kalau balik lagi ke halaman awal. Ya udah, kita kasih main activity kayak tadi, ma ke tampil data. Kasih finish, jangan lupa. Terus kita kasih toast. Toast apa? Kita kasih toast yang isinya berhasil diedit. Nah, kayak gini. Oke. Ini kayaknya udah selesai. Ini ada edit tambah. Oke. Nah, sekarang sekalian aja ya. Sekarang kita mau nambahin peta. Ini kita close dulu yang nggak penting. Kita sisain activity main aja. Kita mau ngasih peta. Berarti kita mau kasih menu yang ada di sini. Caranya bagaimana itu? Caranya kita bikin folder menu di res. Jadi di project, di res ini kita tutup dulu. Nah, di res ini diklik kanan, new, kita kasih directory. Directory bernama menu. Enter. Nah, menu ini kita isiin. Kita isiin new, menu resource file, yang kita kasih nama terserah. Kalau sini aku kasih nama option menu. Nah, option menu. Ya. Habis itu kita klik OK. Nanti dia akan membuat option menu. Oke, udah. Terus kita split. Nah, baru kita bikin apa aja yang mau ada di dalam menunya. Ya. Ini XML-nya ini kita tambahin lagi res auto. Biar keren aja. Kayak gini. Nah, apa ini? XML ends. Nah, kepotong.
Maaf. Habis itu baru kita kasih item. Itemnya ini kecil ya bro. Item yang kita ID-nya yaitu peta. Lalu title-nya yaitu peta atau map. Ini. Lalu kita kasih show action-nya. Show as action-nya yaitu never. Biar dia akan muncul. Ditutup. Aja hasilnya kayak gini. Kalau mau tambahin, ya udah, nanti ini tinggal di copy aja itemnya. Di copy, di paste, udah. Lagi, malah. Nah, gini. Copy, di paste, nah dia akan nambah, gitu. ID-nya diganti. Karena kita pakainya satu, ya satu aja. Nah, untuk materi menu ini, kalian bisa lihat di atas. Kayaknya nggak mungkin aku ngedit. Itu. Nanti lihat aja di kolom deskripsi ada videonya tentang menu, ya. Oke, setelah itu baru kita kembali lagi ke main activity. Oh iya, kita lihat activity main dulu. Loh, hilang. Loh, oh, kalau apa, hilang nggak? Oke, habis itu kita lihat di main activity. Kita tambahkan ini on create option menu ya di atas atau di atasnya tampil data. Bikin on create option menu. Nah, kayak gini, menu-menu. Terus baru kita menu in Flutter ya pakainya. Menu in Flutter sama dengan get menu inflator. Oke, titik koma, inflator, inflate. Isinya ada apa? Ada r titik menu yang mau kita taruh yaitu option menu, koma menu. Ya. Jangan lupa titik koma. Oke. Setelah itu baru kita return-nya bukan super ini lagi tapi return true. Oke, return true seperti ini. Nah, habis itu kita bikin on option item select untuk men-select salah satu itemnya nanti. Nanti kita mau ngasih apa? Nanti on option item select kayak gini. Nah, habis itu kita kasih parameter. Ini kita ganti true aja ya, return-nya. Ganti true. Kok ada super lagi. Kayak gini. Terus kita kasih if. Kalau misalnya ada banyak gitu. If item get apa? Get item ID sama dengan RID apa? Tadi yaitu peta. Dia bakal ngapain? Nah, dia bakal pindah. Start activity-nya pindah. Berarti kita pakai start activity intent ya. Berarti start activity new intent apa? This, ke peta activity. Nanti kita bikin activity peta. Titik class kayak gini. Kok masih merah? Ya, karena kita belum bikin activity peta. Nah, kita bikin activity petanya. Cukup mudah. Dengan cara di package ini, di Java ini, kita klik kanan, new, lalu pilih activity, lalu pilih Google Map, kan nggak ada, berarti kita pilih gallery, lalu kita pilih Google Map activity. Kita next. Nah, di sini kita kasih tadi sesuai namanya ini tadi apa tadi? Peta activity. Peta activity. Kayak gini. Habis itu klik finish. Oke, dia sedang membuatkan. Kita tunggu aja. Memang agak begitu lama. Oke. Ini kayaknya sudah nih. Ini udah kebuat. Nah, ini sudah selesai. Peta udah terbuat. Namun, kita harus tambahkan dulu APK-nya. Nah, cara nambahin APK-nya itu gimana? Ya, kamu klik rest. Di values, kamu ambil yang ada Google Map API. Nah, baru nanti kita ambil Google Map API, berarti kita menggunakan Google Console. Jadi kita harus pakai email Gmail. Cara gampangnya, di sini kan ada tulisan nih, to get one, follow this link, follow the direction, and press create at the end. Berarti ini kita copy aja linknya ini. Terus copy.
terus kita buka browser, lo kok buka GitHub, buka browser, terus kita pastelkan di browser kalian, terus enter. Oke, seperti ini. Ini aku ganti akun dulu ya. Nah, ini aku ganti akun dulu. Oke, nanti kalau sudah dipastelkan dia akan muncul seperti ini. Ini adalah halaman awal kalau misalnya kamu belum punya Google Cloud Console ya. Tapi kalau sudah nanti akan langsung create. Kalau kayak gini kita klik agree aja, ini yes atau no terserah. Kita no aja karena ini promosi. Terus agree and continue. Ini untuk halaman awal kalau kamu belum punya Google Console pada Gmailmu atau emailmu. Oke, kita tunggu. Nah, ini halaman awal ketika kamu sudah punya Google Console. Oke, halaman awal. Tapi kalau belum punya Google Console, nanti kayak tadi. Nah, kalau sudah punya kayak gini, tinggal nanti create APK aja. Jadi, create APK. Oke, dia sedang membuatkan. Nah, di sini nanti sudah ada APK yang plus. Jadi, sudah bisa digunakan. Lalu kita copy aja key-nya ini. Terus kita masuk ke sini, masuk ke Google Map API tadi, scroll bawah, terus cari yang namanya your key here, ini. Kita delete, kita ganti dengan API key yang kita generate tadi. Oke, ini udah jadi. Nah, sekarang kita edit nih peta activity-nya ini. Koordinatnya kita edit. Ini Sydney-nya ini kita ganti aja ya, biar namanya seru aja gitu. Kita ganti, kasih namanya lokasiku. Lokasiku. Ini berarti juga lokasiku. Terus ini juga lokasiku. Nah, ini kan adalah move kamera. Nanti dia saat menampilkan, dia akan nge-zoom kemana. Ya, berarti ini kasih lokasiku. Terus kita koma, zoomnya sekitar 18-an. Nah, kayak gitu. Kok merah? Ayo, kenapa merah? Coba ya, nilai zoom lokasiku, dia nggak usah pakai ini. Nah, jadi kayak gini. Lah, masih merah. Coba kita lihat satu-satu. Move kamera, update factory, iya, new LED. Kurang zoom. Di sini. Nah, gini. Oke. Di sini titelnya kita ganti nanti. Kita cari dulu koordinatnya. Kita buat Google Map. Terserah kamu mau ambil daerah mana, mau buat titikin daerah mana. Di sini misalnya aku mau ngambil daerah Udinus ya. Daerah Udinus. Nah, berarti di sini. Nah, di sini atau di Lawang Sewunya aja deh. Nah, di Lawang Sewu kita klik agak lama dikit terus lepas. Nah, dia bakal keluar koordinatnya ini. Ada latitude sama longitude. Nah, ini latitude-nya kita copy. Pokoknya yang lat itu adalah yang minus. Ya. Oke. Lalu longitude-nya yang satu ini. Kita copy. Longitude kita pastel. Ini. Nah, ini titelnya kita ganti namanya lokasi Lawang Sewu. Oke. Udah jadi. Oh, kenapa ini masih merah? Ini kita kurung tutup. Nah, tadi kan kurung tutupnya ini kan belum dikurungin. Dia masih kurung tutup yang lokasi sama zoomnya. Oke, ini sudah. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba. Oke, sekarang kita coba di emulator aja. Jangan yang di HP aja. Kalau misalnya kalian menggunakan HP dalam emulator, jangan lupa nanti HP kalian dinyalakan mode developernya ya. Lalu nanti kalau kalian berhasil di sini nanti bakal ada running device-nya sesuai dengan nama HP kalian atau device kalian yang mau kalian jadikan emulator. Oke, setelah itu mari kita coba. Oke, hasilnya seperti ini kalau kita buka. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, ketika kita mau menambahkan data, kita klik plus.
Lalu input namanya, misalnya namanya Lia, alamatnya Jalan Semarang, nomor 3. Lalu klik submit. Oke, berarti data create sudah berhasil. Kita tambahkan lagi satu data, misalnya Tia, Jalan Semarang Timur, nomor 3, submit. Oke, nambah. Nah, misalnya kita tambah lagi, tapi ketika kita sudah tulis misalnya Ula, habis itu alamatnya Uli. Habis itu kalau misalnya kita mau batalin, kita klik cancel aja, nah dia akan hilang. Kita back, lalu ketika kita mau ngedit gimana? Misalnya data Tia kita mau edit. Berarti kita klik data Tia dengan agak lama. Terus lepas. Nah, habis itu di sini akan keluar dialog. Kita klik edit. Nah, dia akan keluar namanya dan namanya Tia dan Jalan Semarang Timur 3. Kalau misalnya kita mau ngedit namanya Tia menjadi Yaya, nah, habis itu klik edit. Nah, dia akan berubah menjadi Yaya namanya. Nah, kalau kita mau menghapus data Yaya, berarti sama kayak tadi, kita tekan si Yaya ini, lalu klik delete. Nah, dia akan kehapus. Lalu kalau kita mau buka peta, tadi kan kita sudah bikin menu di pojok kanan atas. Kita klik, habis itu kita klik peta atau map. Oke. Nah, dia akan buka ke Google Map. Nah, tadi sesuai dengan koordinat yang kita set, yaitu Lawang Sewu, kayak gitu. Nah, cukup mudah kan? Oke. Oke, mungkin itu aja bisa aku sampaikan. Itu sudah 1 jam lebih, kayaknya sudah 1 jam 30. Wah, ya mau 1 jam 30, tapi nggak tahu nanti diedit berapa jam hasilnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dari pembuatan buku alamat dan menampilkan peta. Berarti ada CRUD CRUD-nya si SQLite dan ada menampilkan peta pada Google Map di aplikasi Android. Ya, cukup panjang. Oke, itu aja. Mohon maaf jika ada kesalahan dan typo. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya agar bisa mengikuti video-video yang lainnya. Oke, selamat malam dan sampai ketemu di video yang lainnya. Dadah!